Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Sri Rezeki, guru ekonomi dari SMA Negeri 1 Polanharjo. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023, program studi ekonomi dari LPTK Universitas 11 Maret Surakarta dengan NIM X90230 81347. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran ekonomi dengan materi kesenjangan ekonomi dengan model pembelajaran Think, Pair, Share. Berikut adalah kartu peserta saya. Mohon masukan saran apabila ada perbaikan dalam praktek video pembelajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Mohon kepada ketua untuk memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Selamat siang anak-anak. Siang, luar biasa. Masih semangat ya, meskipun sudah siang, anak-anak tetap semangat. Terima kasih atas kehadirannya ya. Anak-anak, sekarang ada yang tidak masuk hari ini. Ada Bu. Siapa? Hasya. Keterangannya? Sakit. Ada lagi? Sudah. nggih? Ya anak-anak, kita doakan semoga teman kita yang sakit segera diberi kesembuhan. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Coba sekarang kalian berdiri dulu. Coba cek kerapian. Sudah rapi belum kalian hari ini? Sudah. Coba lihat di kanan kiri kalian sudah bersih? Sudah. Ya, alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Anak-anak, kita harus selalu menjaga kesehatan dan kebersihan, terutama kebersihan kelas ya, agar kalian di dalam pembelajaran itu selalu semangat, tenang, dan nyaman di dalam menerima pelajaran. Anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita. Masih ingat nggih? Nah, sekarang apa saja yang kita pelajari di pendapatan per kapita minggu yang lalu? Tentang pengertian nggih, Susila nggih. Coba pengertiannya apa ini? Saya. Silakan Susila. Baik Bu, saya akan menjelaskan apa arti dari pendapatan per kapita. Iya. Jadi pendapatan per kapita adalah jumlah atau ukuran dalam pendapatan dalam suatu wilayah atau negara dalam satu tahun. Tepuk tangan. Jadi pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara dalam satu tahun. Apalagi selain pengertian? Selain pengertian pendapatan per kapita? Cara menghitung pendapatan. Caranya gimana ini Aisyah? Cara menghitung pendapatan per kapita yaitu pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Ada lagi selain itu? Ada. Coba Windy. Manfaat. Berdiri Windy. Nah. Manfaat dari pendapatan per kapita. Yang pertama itu mengetahui tingkat
Ya. Yang ketiga, mengukur kesejahteraan suatu negara. Dan yang keempat, pedoman dalam membuat kebijakan. Nah, ini kemarin yang kita pelajari minggu lalu tentang pendapatan per kapita. Hari ini kita mempelajari tentang kesenjangan ekonomi. Tujuan pembelajarannya satu, ini bisa mengidentifikasi faktor-faktor kesenjangan ekonomi. Yang kedua, dampak kesenjangan ekonomi. Anak-anak, ini sebelum kita mulai pelajaran, asesmen awal dulu, dengan kuisis. Ya, ini dibagikan lewat link WA. Mulai ya, sudah masuk lewat link WA. Silakan. Ajarkan 5 menit, J. Baik, Bu. Gimana anak-anak, sudah selesai mengerjakan? Sudah. Ya, sekarang lanjut ke materi, tapi sebelumnya Bu Indah mau memberikan pertanyaan ya, ada beberapa pertanyaan ini. Nah, ini ada tampilan gambar. Anak-anak, kira-kira ini apa perbedaan kedua gambar tersebut? Oh iya, begini Mbak. Di sebelah kiri itu adalah bangunan yang layak dihuni. Tapi yang di sebelah kanan itu gambar bangunan yang sudah tidak layak dihuni. Yang disebut biasanya terjadinya kesenjangan sosial. Terjadi kesenjangan sosial. Ada lagi yang ingin menjawab terkait gambar ini? Ada lagi? Tidak, ya, coba yang kedua sekarang. Analisis fenomena apa yang ditunjukkan dari kedua gambar tersebut? Saya Bu. Oh iya, silakan Mbak Valen, berdiri. Dari kedua gambar tersebut terdapat kemunduran kualitas lingkungan, ekonomi, sosial, bahkan budaya serta pendidikan dari adanya pemukiman yang kumuh yang di sebelah gambar kanan. Pemerintah juga akan kehilangan kehendak terhadap penduduk perkotaan, terutama di kawasan kumuh yang berpotensi terhadap peningkatan suhu kegiatan. Jadi ini adanya ketimpangan ya, ketimpangan ekonomi. Ini yang satu rumahnya rumahnya gedong ya, yang satu rumahnya adalah rumah kumuh. Kemudian identifikasikan faktor apa yang bisa menyebabkan terjadinya fenomena tersebut. Siapa yang mau menjawab? Ya, Mas Arya berdiri. Jadi menurut saya adalah faktor ekonomi, yang mana di perumahan mewah itu ekonominya sangat naik karena memiliki suatu pekerjaan, dan sebaliknya begitu dengan yang perumahan kumuh, karena di perumahan kumuh yang itu sedikit dulu gitu. Baik anak-anak, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, ini nanti untuk materi bisa kalian dapatkan juga lewat buku paket ya. Kalian sudah punya buku paket? Sudah. Nanti bisa dibuka-buka ya. Baiklah, sekarang materi. Nah, ini Beda mau menerangkan tentang kesenjangan ekonomi, dan nanti juga ada video yang memperkuat agar kalian bisa memahami tentang kesenjangan ekonomi. Ya.
tentang pengertian kesenjangan ekonomi lain. Adanya gambar ya, adanya gambar perbedaan di mana ini apa ini? Perkotaan. Oke, kondisi yang berada di perkotaan. Ini juga Kota. ini juga sama-sama kota. Tapi keadaannya bagaimana ini? Beda. Berbeda. Coba jelaskan perbedaannya apa ini? Yang satu Apa ini? Yang satu bagaimana kondisinya ini nih? Umpah-umpahan. Nggih, umpek-umpekan. Cara-caranya kumuh nggih. Rumahnya tidak layak untuk dihuni. Sedangkan ini lihat nggih. Nggih banyak industri, terus banyak rumah-rumah mewah. Ya, gedung-gedung pencakar langit. Nah, sekarang dari sini anak-anak bisa menyimpulkan ini kan terjadi karena adanya apa tadi? Kesenjangan ekonomi. Coba, kesenjangan ekonomi adalah apa ini? Kesenjangan ekonomi adalah Kondisi tidak seimbang yang terjadi di masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi dapat dilihat dari tidak seimbangnya pendapatan masyarakat. ini kesenjangan ekonomi terjadi karena apa? Ketimpangan. Ya, timpang itu dia tidak seimbang. Jadi sing siji dhuwur, sing siji cendek atau rendah. Ya, karena ini apa? Perbedaan pendapatan dari masyarakat. Nah, ini penyebabnya. Penyebab dari kesenjangan ekonomi. Ada yang tahu apa saja? Satu? Kondisi demografis. Kondisi demografis. Kondisi demografis ini berkaitan dengan apa? Kependudukan. Lah ini kondisi penduduknya ini dari jumlah dan persebarannya itu kenapa tidak merata? Kemudian kondisi pendidikan. Anak-anak meskipun kurikulum kita sama, tetapi tiap daerah itu mutu dan kualitas serta sarana prasarana itu berbeda. Lah ini nanti akan menghasilkan apa? Sumber daya yang berbeda juga, sumber daya manusianya nanti yang dihasilkan juga berbeda. Kalian tahu nggih kalau pendidikan itu adalah elevator masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Jadi dengan pendidikan kalian nanti bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian pendapatan yang tidak merata. Coba Bu Endah tanya dalam hati kecil kalian itu pengen kerja di desa atau di kota? Nah, itu ini menyebabkan pendapatan yang tidak merata. Karena apa? Banyak yang ingin mencari pekerjaan ke kota. Karena kota-kota itu kota industrinya banyak sehingga menghasilkan apa lapangan pekerjaannya juga banyak, pendapatannya juga pasti akan banyak. Kemudian pembangunan yang tidak merata. Ini contohnya misalnya kalau pembangunan tidak merata nanti pelaku ekonomi juga tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan lancar. Kemudian ada kurangnya lapangan pekerjaan. Lah karena ini menyempitnya lapangan pekerjaan yang ada di masyarakat sehingga nanti untuk memenuhi kebutuhan karena banyak yang menganggur tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari Nah ini dampak dari kesenjangan ekonomi. Satu, peningkatan ketidakadilan sosial. Kalian tahu kalau ada kesenjangan kan ada pendapatan tinggi, ada yang pendapatan rendah. Otomatis nanti yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah ini sehingga akan menyebabkan apa? Ada kemiskinan, pengangguran, kemudian juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Tingkat kriminalitas meningkat karena tadi jenenge pengangguran kan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi nanti akhirnya apa? Muncul niat yang tidak baik sehingga kejahatan timbul di mana-mana. Kemudian ini
Lah pengangguran menjadi meningkat. Nggih. Ini untuk materi. Untuk video ini silahkan kalian simak untuk memperkuat atau untuk nanti kalian biar lebih memahami tentang kesenjangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai cukup stabil, tidak serta-merta menghapus ketimpangan kaya dan miskin yang terjadi di Indonesia. Oxfam, organisasi nirlaba yang fokus pada pembangunan penanggulangan bencana dan advokasi, merilis sebuah laporan. Dikutip dari cnnindonesia.com, menurut juru bicara Oxfam Indonesia, Dini Widya Stuti, laporan tersebut mendukung pesan betapa pentingnya dan mendesaknya penurunan ketimpangan. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika, setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Hal tersebut beriringan dengan tingkat kesenjangan antara kaya dan miskin di Indonesia tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Meluasnya kesenjangan antara kaya dan miskin mengancam kesejahteraan rakyat karena jika tidak segera diatasi akan menyebabkan ketidakstabilan di masyarakat. Nah ini 4 orang terkaya di Indonesia, kekayaannya itu setara 100 juta orang miskin. Wah, amazing ya. Nah, ini untuk materi sudah jadi sudah memakai Canva dan juga video agar kalian lebih jelas untuk memahami ketimpangan ekonomi. Sekarang Bunda akan membagikan LKPD. Nanti juga ada diskusi kelompok yang sudah dibagi tadi nggih. Nanti silakan setiap kelompok ada 4 anak ya, 4 anak. Silakan nanti awalnya kalian mengerjakan sendiri dulu nggih. Kalau sudah baru nanti gabung ke kelompoknya masing-masing. Baiklah, sekarang Bunda bagi LKPD-nya. Silakan anak-anak kerjakan sendiri dulu LKPD-nya di lembar paling belakang ini ya. Kurang 1 ini. Oke. Siap? Oke. Selamat mengerjakan. Benda beri waktu untuk yang mandiri 15 menit ya. Nanti lanjut untuk diskusi kelompok. Anak-anak sudah selesai? Ya, sudah. Sekarang silakan gabung ke kelompoknya untuk mendiskusikan hasil dari pekerjaan kalian tadi, deh. Yuk silakan gabung. Yuk putar ke kelompoknya. Diskusi.
Nomor papan. Apa ada yang berapa? Satu orang jadi itu 1,5 Mas. terus dia mau saking sih jelas kayak kalau ya cikan ya kalau kowe mau Gak bilang gimana? kalau gitu mas konsentrasi yang tinggi konsentrasi ya Gimana anak-anak, sudah selesai? sudah. Oke, sekarang saatnya presentasi ya. Oke, tapi sebelumnya agar kalian tidak tegang saat presentasi, yuk kita berdiri dulu. Berdiri, agak merenggang. Sudah siap? Sudah. Nanti silakan tirukan apa yang beda lakukan ya. Kita ice breaking dulu, ya. Ya. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke. Gimana, masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Sekarang saatnya presentasi. Kira-kira kelompok mana yang mau mulai? Oh ya, silakan yuk. Nanti silakan kelompok lain menanggapi ya, boleh bertanya atau boleh memberikan masukan kepada kelompok yang maju ke depan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Valen Kailasari, Saya Sahda Putri Artanti. saya Vina Rahmawati, Saya Eka Maisa Puspitasari. Apa yang kalian ketahui tentang koefisien Gini? Jelaskan penyebab kesenjangan atau ketimpangan ekonomi. Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Penyebabnya 1. Ketimpangan peluang, 2. Kempangan pasar tenaga kerja, 3.
konsentrasi kekayaan, 4 ketimpangan dalam menghadapi guncangan. Ya baik, langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Kami buka untuk pertanyaan yang ingin teman-teman ajukan kepada kelompok kami. Yuk, Apakah ada yang silakan. bertanya teman-teman? Ya, silakan kelompok lain menanggapi. Saya. Oh iya ya. Silakan Restu. Apa peran pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi? Saya akan menjawab pertanyaan dari Restu. Yes. Peran pemerintah dalam hal ini yaitu memberikan banyak-banyak atau memperluas lapangan pekerjaan di manapun, di sudut manapun, mau baik di desa maupun di perkotaan. Karena biar itunya merata, penghasilannya merata, nanti biar nggak ada kriminalitas itu tadi, kejahatan. Ada yang tanya lagi teman-teman? Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Saleh. Sekarang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya Fadlan Sekali, saya Arya, saya Tegar Prianto. Yang nomor 3, jabarkan dampak konsentrasi kekayaan terhadap perekonomian masyarakat. Memperbesar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dalam masyarakat. Yang keempat, mengapa ketimpangan pasar tenaga kerja banyak terjadi di Indonesia? Karena terdapat kesenjangan ekonomi. Sekian apakah yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Yuk, silakan. Yes, yuk. Mbak Restu. Apa solusi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi? Menurut saya, solusi yang tepat adalah memperbesar lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Ada yang mau bertanya lagi? Saya. Silakan. Bagaimana kesenjangan ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik di dalam suatu negara maupun di dalam desa? Menurut saya, karena sumber daya manusia serta perekonomian negara itu sangat berpengaruh. Jadi jika perekonomian negara itu tidak stabil atau tidak seimbang, mengalami ketimpangan, maka yang berdampak bukan hanya pada masyarakat, tapi juga ke negara. Jadi apakah menjawab? Iya, menjawab. Terima kasih Tegar. Ada lagi? Jika tidak akan kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kalian. Yuk, lanjut kelompok berikutnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, apa yang kalian ketahui tentang koefisien Gini? Jelaskan penyebab kesenjangan atau ketimpangan ekonomi. Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Koefisien Gini digunakan sebagai tolak ukur ketimpangan. Koefisien Gini bernilai 0, menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Sekian dari kami, ada yang ditanyakan teman-teman? Saya mau tanya. Silakan Susilo. Di dunia ini ada yang namanya media sosial. Nah, apakah media sosial dapat membantu meringankan atau mengatasi kesenjangan ekonomi? Jelaskan. Dengan media sosial kita bisa menjual suatu produk, terus bisa mempromosikan
suatu produk. Terus dengan media sosial kita bisa mencari uang dengan membuat video iklan. Ya. Bisa diterima Susilo? Bisa, saya terima. Ada yang lagi ingin bertanya? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya yang paling aktif, kelompoknya Valen ya? Baiklah anak-anak, untuk presentasi hari ini sudah selesai. Sekarang kita simpulkan bersama materi yang sudah kita pelajari pada hari ini tentang kesenjangan ekonomi. Coba apa saja kita tadi sudah mempelajari tentang pengertian apa koefisien Gini? Tanda aja coba keras Eka keras Eka. Ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Untuk mengukur pendapatan pemerataan pendapatan Terus ada lagi apa yang bisa kita simpulkan tentang pengertian kesenjangan ekonomi apa tadi? Apa? Kesenjangan ekonomi. Ketidakmerataan pendapatan. Ketidakmerataan pendapatan boleh atau ketimpangan yang terjadi di dalam masyarakat. Ini kaitannya dengan pendapatan karena kita belajar tentang ketimpangan ekonomi. Ada lagi tadi faktor. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi, siapa yang bisa jawab ini? Coba, apa saja tadi faktornya? Kurangnya lapangan pekerjaan. Yuk, Aisyah berdiri, Aisyah. Kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan yang tidak merata, pembangunan yang tidak merata. Pinter, Terus ada lagi selain itu, tapi ada yang terakhir apa? Dampak, Coba ada yang tahu siapa dampaknya tadi apa? Silakan. Pilih. Dampak dari kesenjangan ekonomi adalah peningkatan statistik, ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan pengangguran, kriminalitas meningkat, pengangguran, menghambat pertumbuhan. Adanya ketidakadilan sosial. Terus apa lagi tadi? Kemiskinan, pengangguran, kejahatan. Nah, terjadinya kriminalitas anak-anak untuk hari ini materi sudah selesai ya. Nah, sekarang assessment akhir. Oke, lanjut mulai. Nanti yang terpilih siapa ya? Tertinggi tadi Saja bukan saya. Saja ya. Sekarang refleksi ya. Refleksi, silakan buka WA-nya. This is my pen. Where is your pen? This is your pen. Sudah ya untuk refleksi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk mengisi polling yang sudah Bunda share di WA group. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran minggu yang akan datang ini tentang kesenjangan pendapatan ya.
kesenjangan atau ketimpangan pendapatan. Jadi anak-anak persiapkan untuk mempelajari materi tentang ketimpangan pendapatan. Oke? Oke. Siap? Oke. Baiklah anak-anak, untuk hari ini pembelajaran sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan mohon ketua untuk menyiapkan berdoa. Oke. Aryan, Mas Aryan, silakan berdoa. Pak Duduk, siap Kak? Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.